Juga menjadi salah satu sumbangsi juga penurunan ya, dari sisi freight rate, kemudian juga, Global Container Freight Index yang juga saat ini juga sedikit turun ke level 9.142. Ini Anda melihatnya seperti apa nih Pak Bani? Ya itulah dia, betapa besarnya impact China, baik ketika dia sedang tinggi maupun ketika dia sedang slow down, berimpact sekali kepada global freight index, dan artinya juga di semua berbagai service terpengaruh karena memang dominasinya Cina itu besar sekali ya. Dan artinya dengan begini ini justru yang ada relaksasi tingkat freight, tentu bisa juga menjadi menjadi sentimen yang positif bagi pengguna jasa, bahwa sekarang agak lebih turun harganya, walaupun sebenarnya turunnya ini belum di level yang seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi artinya masih tetap di tinggi, tapi paling tidak dibandingkan peaknya di tahun lalu itu sudah agak lebih rendah ya. Tapi kalau year on year dia masih tetap tinggi. Nah ini artinya impact kepada pengguna jasa mungkin agak sedikit longgar, ada space. Mhm. Tentu kalau mereka tidak berkaitan dengan perlu adanya kirim barang ke China atau perlu ada impor dari China. Tapi kalau mereka sumbernya pun adalah berdagang dengan China, ya tetap masalah, malah tambah masalah gitu. Iya, iya. Nah, sedangkan untuk Indonesia, China adalah mitra perdagangan paling besar, nomor satu juga. Mhm. Nah saat ini, Pak Bani, dampaknya terhadap perusahaan mungkin kepada perseroan nih seperti apa? Dari sisi, ekspornya bagaimana? Kemudian juga ada nggak kendala-kendala yang memang sudah mulai, terasa saat ini dan, dampaknya akan seperti apa kalau ini berkepanjangan? Dan apa yang disiapkan, atau strategi perusahaan begitu ya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan jauh berkepanjangan nih Pak Bani? Ya, bagi kami ya pemain pelayaran itu memang kita sudah punya mindset yang siap menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan dan perubahan yang dinamis yang begitu cepat. Dan ketika ada kejadian seperti ini atau ketika indikasi seperti ini, kita udah siap-siap untuk mengalihkan kapal ke tempat lain. Nah, jadi kalau memang macet di sana ya kita harus cari tempat lain. Nah, artinya banyak pelabuhan-pelabuhan lain yang bisa misalnya kita alihkan dulu gitu. Jadi kayak sekarang ini Shanghai yang lockdown dan kemudian sekarang merembet ke Beijing, tapi mungkin masih bisa melewati pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah, ini tentu yang dipikirkan oleh perusahaan bagaimana tetap saja harus jangan sampai stuck, jangan sampai tidak bergerak sama sekali, dan bagaimana menghindari juga. Nah, kebetulan untuk kami kalau di Samudra Indonesia tentu kita mengurangi exposure langsung, artinya operasi Mhm. kapal kami milik kami sendiri itu tidak kami operasikan langsung ke China, tapi kita menggunakan slot dengan kapal-kapal partner, sehingga paling tidak ada risiko operasi biaya kapal yang akan stuck karena mereka harus call direct ke Shanghai Port itu tidak terjadi. Jadi risiko tadi bisa termitigasi, dan apabila ada customer kami yang punya tujuan ke sana maka dialihkan ke melalui pelabuhan-pelabuhan yang lain, Mbak Maria.